Suatu ketika di sebuah kantor, jam menunjukkan pukul 5 sore. Sudah waktunya bagi Andi untuk bergegas pulang menuju rumahnya. Namun, saat hendak pulang, perutnya berbunyi. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Woo! Aku bunuhnya! Karena merasa lapar, ia pun memutuskan mampir terlebih dahulu ke supermarket terdekat. Ia membeli sekaleng snack murah hanya untuk sekedar mengganjal rasa lapar. Namun, alangkah terkejutnya Andi begitu kemasannya dibuka. Ternyata snack yang ia beli hanya berisi seperempat kaleng saja, tidak terisi penuh. Karena sudah merasa lapar, ia pun melahapnya dan tidak terlalu memperdulikannya. Lagi pula, snack yang ia beli tidak terlalu mahal. Ya, beberapa dari kamu mungkin memiliki pengalaman yang sama dengan Andi. Sama-sama pernah membeli sebuah produk dengan kemasan besar, tapi berisi angin kayak gini. Ini, dan ini. Kosong, seperti kata-kata motivator. Paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Tapi, jangan kaget. Karena produk tersebut bukanlah produk gagal, melainkan suatu bagian dari strategi bisnis. Namanya shrinkflation. Look at this. So, this is Tic Tacs, right? I don't know if I like the company. I've never met. I have no idea. They're so lucky. Look at all the television. This is the greatest commercial they ever had. But that's what happened. This is inflation. This is Tic Tac. This is Tic Tac. This is inflation. This is what's happened. I just happened to have somebody gave me this one today. I said, I think we'll put it up as an example of inflation. Sebuah fenomena di mana suatu produk mengalami pengurangan ukuran, isi, berat, atau bahkan kualitas, tetapi harganya tetap sama. Hal tersebut dirasa lebih efektif karena dari sisi psikologis, kita sebagai konsumen cenderung tidak suka melihat harga naik ketimbang melihat ukuran, isi, berat, atau kualitas yang menurun secara perlahan. Umpamanya, jika kamu terbiasa membeli coklat dengan harga Rp5.000, namun tak ada petir, tak ada hujan, tiba-tiba harga coklat yang biasa kamu beli naik menjadi Rp7.000. Kira-kira bagaimana reaksimu? Sebagian orang mungkin akan protes dan mengurungkan niat untuk membelinya karena otak langsung memberi sinyal bahwa harga coklat menjadi semakin mahal, sehingga kamu jadi lebih memilih jajanan lain yang sesuai dengan budget dompet. Berbeda cerita jika isi coklatnya dikurangi dari yang semula beratnya 300 gram menjadi 200 gram. Kira-kira bagaimana reaksimu? Mayoritas orang mungkin tak akan menyadarinya. Beberapa lagi sadar. Ada yang hanya diam. Ada juga yang marah. Sampai-sampai bikin status atau curhatan panjang di sosmed meski sambil ngemil nikmat coklatnya. Hehe. Lama-kelamaan, kamu pun terbiasa mengonsumsinya dengan ukuran baru tersebut. Beberapa produsen kadang sengaja membuat kemasannya tetap sama besar agar terlihat masih sama seperti dulu. Hal ini bisa terjadi karena inflasi. Bahan baku naik, biaya produksi naik, ongkos kirim naik. Tetapi produsen tidak berani menaikkan harga jual karena beresiko ditinggal konsumen. Jadi, bagaimana caranya supaya produsen tetap untung tanpa menaikkan harga jual?
Jawabannya, mengurangi isinya secara diam-diam. Hal itulah yang menjadi alasan shrinkflation ada. Dalam ekonomi modern, isi yang dikurangi pelan-pelan dianggap lebih aman daripada harga yang dinaikkan secara terang-terangan. Shrinkflation adalah semacam taktik damai dengan konsumen